Bapak, Suster Romo, saudara-saudari dan hadirin hadirat sekalian. Selamat datang di acara Natal KKIA 2022. Kami ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Austria, Bapak Damos Dumoli Agusman bersama Ibu Ervita. Selamat datang Bapak dan Ibu. Wakil Duta Besar KBRI Wina, Bapak Akio Alfiano Tamala bersama Ibu Liga. Selamat datang Bapak dan Ibu. Para staf dan keluarga besar KBRI, para pengurus dan perwakilan dari warga pengajian Austria atau WAPENA, para pengurus dan perwakilan dari Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI, dan semua warga dan sahabat KKIA yang kami kasihi. Sekali lagi selamat datang di acara Natal KKIA 2022. Acara pada malam hari ini akan terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, sambutan dan pesan Natal. Yang kedua, ada tampilan drama dari KKIA. Kemudian makan malam bersama dan diselingi hiburan. Nah, silakan jika rekan-rekan sekalian mau menampilkan talentanya di atas panggung ini, dipersilakan. Kemudian yang terakhir, menari bersama dan acara penutupan. Tema acara Natal KKIA tahun ini mengambil tema Natal bersama dari Konferensi Wali Gereja Indonesia dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, yaitu pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, dari Matius bab 2 ayat 12. Baik, selamat malam semua. Einen schönen guten Abend. Saya für euch alle. Yang terhormat Bapak Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Austria, Bapak Damos Dumoli Agusman bersama Ibu Ervita. Yang terhormat Bapak Wakil Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Austria, Bapak Alfiano Tamala dan Ibu Rike. Selamat malam. Yang terhormat para pengurus dan perwakilan WAPENA, yang terhormat para pengurus dan perwakilan Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI, singkatnya Ibu Bapak, Saudara-saudari, hadirin yang kami muliakan. Dalam rasa syukur yang sangat mendalam, kami mengucapkan selamat datang, selamat merayakan Natal bersama kami keluarga KKIA tahun 2022. Dan kami warga KKIA sungguh menyadari bahwa kami belum terlalu optimal, belum terlalu sempurna berjalan bersama yang lain. Kami masih harus banyak belajar. Kami seringkali berjalan dengan pikiran kami sendiri, berjalan dengan keinginan kami sendiri tanpa melihat dan menerima masukan dari orang lain, termasuk dalam menyiapkan merancang acara Natal tahun ini. Karena itu kami masih harus belajar, kami masih harus terbuka terhadap pikiran, ide dan masukan dari Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Terima kasih untuk dukungan ini dan kami berjanji akan berjalan bersama Bapak Ibu saudara-saudari sekalian ke depan untuk membangun satu kebersamaan. Mereka adalah orang-orang luar biasa yang telah mengorbankan begitu banyak tenaga, waktu, pikiran untuk menyukseskan acara ini. Mereka ada di sini. Pada saat ini mereka sudah berkorban dan saya sangat yakin dan berbangga untuk pengorbanan mereka itu. Mereka adalah orang-orang yang haus untuk berbuat baik, orang-orang yang haus untuk menjadi berkat bagi sesamanya. Karena itu mereka beri diri, mereka beri segala sesuatu yang mereka miliki untuk kebahagiaan ini. Akhirnya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada begitu banyak kekurangan dalam pelayanan kami pada malam hari ini. Selamat menikmati acara ini, selamat Natal, selamat berjalan bersama. Tuhan memberkati.
Terima kasih. Hatiku sedih ya Tuhan, aku gak punya siapa-siapa selain ayahku. Dan sekarang aku harus hidup di kota yang baru. Bahkan teman-teman di sekolah menjauhiku. Engkau di sini sendirian dalam dingin. Engkau lahir hanya di sebuah kandang domba, padahal Engkau Tuhan. Maafkan aku Tuhan yang selalu bersedih dan mengeluh tentang kesendirianku. Aku tidak ingin membiarkanmu sendirian. Anggaplah aku ini mainanmu ya Tuhan. Mau kau apakan saja hidupku, aku akan menerima dengan senang hati. Asal jangan capakan aku di pojokan, hatiku akan sedih. Ini aku Tuhan, akulah mainanmu. Mei 1887. Suatu hari Teresia bersama ayahnya, Louis Martin, sedang duduk di halaman belakang rumah mereka di Lisieux, Perancis. Ketika itu, dalam keheningan, Teresia berusaha
untuk mengungkapkan keinginannya pada ayahnya. Apa kabarmu hari ini, Nak? Apa yang sedang kamu lakukan? Ayah, aku ingin masuk biara seperti saudari-saudariku. Kamu serius? Iya, Ayah, aku serius. Kamu masih terlalu muda. Lagi pula, kalau kamu masuk biara, siapa yang menemani ayah? Saudari-saudarimu, mereka semua sudah tinggal di dalam biara. Tapi Ayah, aku yakin sekali Tuhan menginginkan hal ini. Lupakanlah keinginanmu, Nak. Penolakan ayahnya telah membuat hati Teresia sedih. Namun keinginan hatinya begitu kuat hingga keesokan harinya Teresia pergi ke biara Karmel dan menemui pimpinan biara, Suster Mary Gonzaga. Apa yang kamu minta daripadaku, anak manis? Aku ingin masuk biara seperti saudara-saudariku. Teresia, saudari-saudarimu telah menceritakan tentangmu kepadaku. Kamu anak baik, kamu taat beribadah. Sayang, usiamu masih sangat muda. Usiamu baru 14 tahun. Tunggulah 5 tahun lagi. Aku memang 14 tahun, tapi aku rasa aku cukup untuk memutuskan masuk biara. Teresia, dalam biara ada aturan yang menyebut bahwa saudara sekandung tidak boleh tinggal dalam biara yang sama. Tolonglah saya, Suster. Aku yakin Tuhan menginginkan itu. Aku ingin masuk biara. Anakku, kaulah putri masa depanku. Pulanglah saatnya nanti. Sekarang pulanglah, nak. Teresia sangat sedih dengan jawaban Suster Mary Gonzaga. Ia pulang ke rumah dengan tertunduk lesu. Ia sungguh-sungguh merasa seorang diri. Kesepian dan harapannya untuk masuk biara tak dapat terpenuhi. Di kota Lishu terdapat seorang buronan yang selalu berhasil lolos dari kejaran polisi. Ia telah seringkali melakukan kejahatan keji, mulai dari perampokan hingga pembunuhan. Baginya tak ada seorang pun yang perlu ditakutinya. Ia pun membenci orang-orang yang beribadah karena baginya tidak ada Tuhan. Dia sendirilah yang berkuasa penuh atas hidupnya. Aku kaya raya, kaya raya. Uang aku dapati, perhiasan juga ada. Dan orang-orang kaya ini bodoh. Sekalipun bodoh dan pisau, dia menyerahkan segala hartanya. Dan polisi-polisi itu tidak bisa menangkap aku, prajurit, penguasa kota Lishu. Dan tadi di gereja di atas banyak orang menyanyi Gloria, Haleluya, Immanuel, Manuel, was? Glaubst du an Gott? Existiert Gott eigentlich?
Tuhan tidak ada. Tuhan sudah mati. Aku, Fransini, tidak percaya pada Tuhan. Aku bisa memperoleh segala sesuatu dengan kekuatanku sendiri. Tanpa Tuhan, tanpa kamu semua, aku kaya raya. Juli 1887. Ketika itu Teresia bersama ayahnya, Louis Martin, baru saja selesai mengikuti misa di Katedral Santo Petrus. Teresia, maukah kamu menemani ayah ke pasar? Ada beberapa buku yang hendak ayah beli. Nanti di sana kamu bisa membeli kue kesenanganmu. Ayah, bolehkah aku lebih lama di gereja? Aku masih ingin lebih lama bersama Tuhan Yesus. Baiklah, ayah ke pasar sendiri. Kembalilah nanti sebelum makan siang. Berjalanlah di antara keramaian. Jangan berjalan di tempat yang sepi. Kamu ingat, Franzini masih belum tertangkap. Iya, ayah. Tidak usah khawatir. Tuhan pasti melindungi aku. Jiwaku merindukanmu, ya Tuhan penyelamatku. Biarkanlah tentram dalam genggam tanganmu. Bawalah pulang jiwa-jiwa yang hilang, ya Tuhan. Mereka yang meninggalkanmu, mereka yang menyia-nyiakan umatmu, ampunilah Tuhan. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Tuhan, ku dengar kemarin terjadi lagi yang dilakukan Fransini. Semua orang ketakutan. Tuhan, jangan biar jiwanya hilang kepadamu. Aku haus. Aku haus. Aku haus. Aku haus. Aku haus. Roma 20 November 1887. Saat itu sedang ada audiensi umum di Roma dalam rangka perayaan jubileum Paus Leo ke-13. Louis Martin mendapat kesempatan untuk hadir di sana. Tentu saja, ia juga mengajak serta Teresia. Dalam kesempatan audiensi umum, Teresia mengungkapkan keinginannya pada Paus Leo ke-13. Kemarilah anakku, dan katakan apa yang menjadi harapanmu. Bapak Paus yang mulia, aku ingin masuk biara Karmel, tapi ayahku dan suster pimpinan biara menolakku
karena dianggap usiaku belum cukup. Berapakah usiamu, anakku? 14 tahun, Bapak Paus. Anakku, apa yang dikatakan oleh ayahmu dan suster kepala biara itu benar. Tapi janganlah khawatir, anakku. Sebab jika Tuhan berkehendak, maka akan ada jalan lagi. Baiklah. Teresia kembali sedih karena ia merasa belum menemukan jalan untuk bisa memenuhi keinginannya untuk menjawab panggilan Tuhan. Desember 1887, 1 tahun sejak terjadinya perjumpaan Teresia dengan bayi Yesus dalam palungan di Katedral Santo Petrus, Lisieux, Perancis. Teresa, kemari nak. Teresa, di mana kamu nak? Aku senang menikmati waktuku bersama Bunda Maria. Kenapa ayah mencariku? Maafkan ayah nak. Ayah mendapat berita penting. Berita apa, ayah? Ranzini. Siapa lagi yang jadi korbannya? Bukan. Lihat berita ini. Ranzini ditemukan tadi malam dalam keadaan tewas di bawah jembatan. Jenazahnya ditemui dalam keadaan mengelus salib. Teresia merebut kertas tersebut dari tangan ayahnya untuk membuktikan apa yang dikatakan ayahnya. Seketika itu juga, Teresia berlari meninggalkan ayahnya. Ia berlari kencang menuju katedral. Di hadapan salib Yesus, Teresia berlutut, menangis tertunduk penuh syukur. Ia percaya bahwa Tuhan mengabulkan doanya. Fransini bertobat. Aku haus. Seruan yang didengar Teresia dari salib Yesus adalah seruan Yesus yang haus akan pertobatan jiwa-jiwa yang miskin. Jiwa yang miskin akan iman, jiwa yang miskin akan harapan, jiwa yang miskin akan kasih. Barangkali kita pun masih miskin, hingga kita senantiasa merasa haus. Di hadapan Yesus yang lahir dalam palungan, dan di hadapan Yesus yang wafat di salib, Teresia mengalami perjumpaan, sebuah pengalaman spiritual yang telah membawa jiwa-jiwa yang haus untuk datang kembali pada Tuhan. Demikianlah aku haus. Dan dengan bangga kita berikan tepuk tangan meriah untuk Sarah sebagai malaikat, Martin sebagai Paus Leo ke-13, Sister Serafin sebagai Sister Mary Gonzaga, David Sarompayat sebagai Louis Martin, Thomas Yulifadistanto sebagai Fransini, dan Hannah Jessica Sarompayat sebagai Teresia Lisieux.
penulis skenario dan sutradara Suster Bene Safia. Terima kasih, mari kita beri aplaus yang meriah untuk tim drama KKKIA 2022. Aku Haus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Yang saya hormati Bapak DCM beserta Ibu Romo Tanto, tentu tidak beserta Ibu. Para
perwakilan dari organisasi. Saya melihat di sini Pak Arya dan Pak Sugeng yang mewakili Wapena, dan juga dari kelompok-kelompok lain, PPI, Puspa Nusantara, dan teman-teman yang lain. Saya merasa bersyukur bahwa kali ini kita bisa bertemu acara Natal tanpa masker. Dibandingkan dengan tahun lalu, saya tidak melihat karena saya belum berada di sini. Artinya bahwa kita sudah sedikit demi sedikit melepaskan diri dari suasana pandemik, sehingga kita patut bersyukur pada malam hari ini ada kegembiraan tersendiri lepas dari suasana pandemik. Tadi kita baru saja melakukan ibadah Natal dengan tema yang cukup menarik, yaitu pulanglah mereka ke negerinya dari jalan yang lain. Nah, ini penuh pesan yang penuh dengan makna. Tadi Romo Tanto juga sudah menyampaikan mengenai 3 jalan kalau kita ingin bertemu Tuhan. Tapi saya ingin mengemas pesan ini bahwa karena kita masih belum keluar dari pandemi, maka tentu kita harus mencoba dengan jalan yang lain ini. Nah, Indonesia tahun depan akan mengalami 2 situasi yang agak sedikit khusus. Yang pertama adalah di tengah ekonomi yang terpuruk secara global, tentu ini akan terimbas dengan Indonesia, dan kita mengharapkan bahwa Indonesia akan tetap tegar dan tetap kokoh di tengah ekonomi global ini. Dan memang tidak dapat dipungkiri, pada saat negara-negara lain di belahan dunia ini merasa terancam dengan krisis ekonomi, khususnya dengan perang Ukraina, di Jakarta jalan ternyata semakin macet. Macetnya jalan di Jakarta ini memberikan indikasi kepada kita bahwa ekonomi Indonesia sangat menggeliat, dan tahun ini kita masih bisa berhasil di atas 5% untuk pertumbuhan ekonomi. Ini patut kita syukuri. Kita berharap tahun depan dengan turbulence yang sangat tinggi di krisis global, Indonesia mampu untuk tetap bertahan. Nah, itu situasi yang pertama. Situasi yang kedua, tahun depan kita akan masuk ke pesta demokrasi, karena kita akan memulai kampanye politik untuk menjelang pemilihan umum pada bulan Februari tahun 2024. Apa artinya bagi kita, khususnya warga negara Indonesia di luar negeri? Ini tentunya kita harus bahu-membahu mendoakan tentunya kepada Romo Tanto dan para ulama-ulama kita di sini, kepada Wapena, supaya perjalanan demokrasi di Indonesia ini berjalan dengan baik dan lancar. Itu yang paling penting. Dan saya berharap bahwa kita tetap di warga negara di luar negeri tetap bersatu di dalam banyak hal, walaupun terjadi perbedaan politik, tidak mengharuskan kita menjadi berbeda bahasa, ya, atau berbeda ideologi. Kita tetap bersatu. Nah, Indonesia telah mencontohkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara Muslim terbesar yang berdemokrasi. Ini merupakan satu modal besar bagi kita, bahwa kita adalah negara yang semakin diperhitungkan, apalagi pasca G20 di Bali yang demikian sukses. Sehingga waktu Presiden Jokowi 2 hari yang lalu di Brussels, dia telah menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar, yang ada kalimat yang agak sensitif di Eropa, tapi agak membanggakan di Indonesia. Setidak-tidaknya Pak Jokowi mengatakan begini, kami tidak ingin didikte. Ini merupakan kebanggaan.
Mari kita terus mendoakan Indonesia supaya lebih maju. Mari kita terus mendoakan Indonesia supaya berhasil melewati pesta demokrasi ini dengan baik. Kelihatannya saya sangat serius ini ya Mbak Dea kalian ya. Nah yang terakhir, saya bersyukur KKIA demikian sukses merayakan acara hari ini. Saya terkesan dengan drama tadi, apalagi dimainkan oleh Romo Tanto Fransini, tokoh yang antagonis. Sehingga saya kadang-kadang lihat Romo Tanto waktu minum vodka, saya kadang-kadang berpikir dia serius atau bercanda gitu. Atau dia memang senang vodka gitu. Dan juga teman-teman yang lain yang cukup luar biasa tadi dalam pemain drama ini. Dan Tresia, you are so good dalam usia yang memang masih 14 tahun ya, malah 13 ya. Ini bisa menghafalkan semua narasi, itu luar biasa ya. Luar biasa. Bravo. Saya juga tadi Romo Tanto mengatakan terima kasih kepada Bapak Duta Besar yang telah. Sebenarnya bukan itu yang berharga adalah karena demikian besarnya kasih saya kepada KKIA sehingga saya mengaruniakan istri saya yang tunggal untuk menjadi pemain pianis dari pemimpin ibadah, sehingga ada akhirnya sehingga saya kewalahan menjaga cucu saya yang seharusnya. Last but not least, 3 hari yang lalu saya merasa heran kok KBRI kosong gitu ya. Kok nggak ada orang, saya panggil Pak lagi nggak ada di tempat, saya telepon juga nggak ada di tempat. Ternyata latihan kelompok Jugabe ini merupakan kelompok baru. Mereka sebenarnya senangnya nggak tahu kenapa mereka tiba-tiba senang keroncong gitu ya. Saya minta kepada Pak Disya sebenarnya salah satu musik yang mungkin dubious, bahasa of Dutch, dubious itu adalah keroncong, tipikal apa tuh dubious? Gesproken kein Deutsch, aber typisch ya. Apa presiden ya? Das ist typisch. Bahwa tipikal musik Indonesia itu adalah keroncong. Sehingga keroncong ini kalau diperdengarkan, nah itu musik Indonesia. Nah ini oleh sebab itu Jugabe ini perlu dukung doa juga tentunya. Dan mudah-mudahan Jugabe bisa bisa melayani juga di berbagai tempat. Dan saya melihat senyuman para penyanyi Jugabe tadi bahwa mereka mengatakan, nah saya pensiun sudah tahulah apa yang akan saya kerjakan gitu ya. Tidak-tidaknya voor euch di Indonesia sprechen nicht, ich spreche kein Deutsch, aber when we lachen, bitte lachen. Baiklah, demikian selamat hari Natal tentunya. Terima kasih. Kiranya malam ini menjadi malam yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak tetap di tempat, kita akan foto bersama ya Pak ya. Ibu Ermita untuk ke atas, kemudian Bapak Alfiano dan Ibu Romo Tanto boleh memanggil tim kejaran Natal yang akan berfoto bersama. Terima kasih ya Pak, nggak hanya Ibu yang kami culik, tapi ini banyak yang kami culik. Oke, Pak Hel, silakan datang ke sini, Bu Jenny, panitia Natal, Pak Cecil, Christian, silakan kita foto bersama. Pak Arya, sama-sama untuk datang ke sini. Pak Atsa boleh. Lord, you are Bule, come with me. Litvina, Maria Ibu, Peter, come join with us. Dita, Suster, Om Jun, Om Dani, Tante Ulim, dirigen, foto bersama loh.
Thomas. Boleh jongkok. Ya, diizinkan. Tapi jangan yang pakai rok katanya. Please. Romo Paul. Batio Padasit. Hana. Martin, Sarah, Kang, Enjoy Vitas, Mbak Ana. Oke, boleh. Saya masih dapat kan? Miga, Ibu Miga. 1, 2, 3, siap. Oke, lagi. 1, 2, 3. Cek. Pizza. Iya, sudah. Oke. Makasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan sekarang saatnya kita makan bersama. Tapi sebelumnya kita akan doa makan dulu. Boleh minta bantu Anton, Romo Anton. Iya. Baik, Bapak dan Ibu saudara-saudari, sebelum kita santap malam bersama, mari kita mempersiapkan hati. Kita doa santap malam bersama. Kita berdiam diri sejenak. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu karena Engkau memperkenankan kami semua untuk hadir dalam perayaan Natal di malam hari ini. Terima kasih untuk anugerah iman yang boleh Engkau berikan kepada kami. Semoga berkat kelahiran putramu, iman kami semakin dikuatkan, pengharapan kami diteguhkan, dan juga cinta kasih semakin Engkau kobarkan. Di malam yang penuh rahmat ini, kami akan bersantap malam bersama. Berkatilah santapan kami ini. Berkatilah juga saudara dan saudari kami yang sudah dengan penuh cinta menyiapkannya. Semoga santapan ini boleh memperkuat rasa persaudaraan di antara kami, rasa kekeluargaan, seluruh masyarakat dan juga kami
warga Indonesia di Wina ini. Dan semoga berkat santapan ini tubuh jiwa kami semakin Engkau kuatkan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang. Semoga kita semua dan santapan ini, saudara-saudari yang menyiapkannya, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat makan untuk kita semua. Terima kasih Romo. Silakan Bapak Ibu dan saudara sekalian untuk menyantap makan, ada di sebelah kiri. Sambil kita dihibur oleh nyanyian dari Sahat dan Hana. Ya, Hana Sang Teresia kita. I've tried to
Shout it out with
KKIA mendapat satu kehormatan karena dapat satu bingkisan dari keluarga Wapena. Di sini ada tertulis merayakan Natal 2022. Terima kasih Pak Arya dan pengurus Wapena, Pak Cah semuanya. Terima kasih Pak Daeng. Sekarang kita mau memotong tar Natal ini dari keluarga Wapena. Kita percayakan ke Pak Dubes untuk pegang pisau karena saya belum biasa pegang pisau. Dibantu saya kalau tolong orang bisa. Mbak Helen tolong dampingi, saya tidak bisa mendampingi. Pastoral Pak David, Mbak Helen sudah ada. Oke. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Silakan Pak Dubes. Ya, makasih banyak. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Tidak. Konsentrasi ini saya suap-suap. Oh ya, makasih. Iya. Oke. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan ke acara berikut. Masih ada. Boleh makan banyak karena setelah ini kita harus bakar kalori dengan pocong-pocong.